Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alam bintang, 3000 api membara. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao yang sebelum berhenti di Old Mu. Setelah itu, dia dengan lemah berkata, "Aku yang dulu adalah tetua pertama Menara Pil, Qiuling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya setelah masuk. Aku yang dulu punya hak untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi mengkhawatirkan Old Mu. Sudut mulut Old Mu bergerak di bawah fokus Qiuling. Segera, dia menarik tangannya ke bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. "Ayo pergi." Qiuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus menghilang ke ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Lebih perhatikan hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di Holy Pil City. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan segera datang dan membantu." Tian Lezi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di Holy Pil City. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan mendesah. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, Gazette Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang di mana 3000 Burning Flame berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, si Heart Flame di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dengan cemas di waktu terakhir, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dengan paksa robek oleh 3 kepala raksasa Menara Pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm atau Gu Realm karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak sangat sunyi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah melepaskan cahaya yang agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak sejuk tenang.
Tangan Xiao Yan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya sedingin es. Matanya menyipit, ini adalah cahaya bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang-bintang paling lemah. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini. Tetua pertama yang disebut Qiuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. The 3000 Burning Flame dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari penggumpalan kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, ia tidak akan pernah mati. Jarang ada waktu di mana kekuatan bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang ada bahkan pada siang hari. Namun, itu relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kehampaan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qiuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm. Namun, itu secara relatif. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota Pil Suci yang tak tertandingi. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya, Song Qing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Douqi mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, tetua pertama, Mu Gu tua, dan iblis tua King Hua, harus menggunakan Douqi mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Xiao Yan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. The Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mu Gu. Old Mu Gu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba. Mereka memahami di dalam hati bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Sementara kehati-hatian muncul di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh Qiuling terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mu Gu saat dia berbicara dengan dingin.
Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiuling melambat dan perlahan-lahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk! Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi tumpul saat mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar kaget memenuhi mata mereka. Ada naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya melengkung saat tergeletak di tanah. Api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuh besarnya. Saat nyala api membubung, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya, membara tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkan keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut saat berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil muncul di dalam hati mereka. Apakah ini 3000 Burning Flame? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga yang kaya itu mungkin membuat kaki semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mu Gui juga dikejutkan oleh ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit douzun dan alkemis tingkat 8. Pengalamannya luar biasa. Makanya, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Benda ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 api yang membara ini. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah api 3000 pembakaran. Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, Anda semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah Anda dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundukkannya. Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Old Mu Gui. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mu Gui. Old Mu Gui hanya tersenyum dingin di depan mata Qiuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qiuling perlahan menarik matanya saat dia melihat respon tidak berkomitmen Old Mu Gui. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, "Xiao Yan, kamu adalah juara dari Pil Gathering ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi yang pertama." Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara yang dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.